Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Selasa 22 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kabupaten Pindrang, di mana tinggalkan dapur saat memasak, dua rumah panggung hangus terbakar di Desa Bungi, Kabupaten Pindrang. Dua rumah panggung habis dilalap api di Dusun Bajeng Kaluku, Desa Bungi, tepatnya di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, tepatnya pada Senin 21 Februari 2022, pada pukul 22.15 WITA. Pemilik rumah tersebut yakni Jumeng, usia 50 tahun, dan Laisa 60 tahun. Dari informasi yang dihimpun, api pertama kali muncul di rumah Laisa. Diketahui saat itu anak dari Laisa yang bernama Amang, usia 15 tahun, sedang memasak di dapur. Kemudian Amang meninggalkan dapur dan lupa untuk mematikan kompor. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kejadian kebakaran tersebut? Ya, baik. Jadi dari informasi yang kami himpun, api pertama muncul dari rumah Laisa. Nah, Laisa ini mempunyai anak yang berusia 15 tahun. Nah, saat itu anak tersebut memasak di dapurnya dan meninggalkan dapur. Namun selang beberapa menit masakannya itu hangus sehingga yang panci pun ikut meleleh. Api pun merambat ke tabung gas dan terjadi ledakan pada tabung tersebut. Nah, api ini dengan cepat merambat ke bagian rumah sehingga Amang yang melihat kejadian tersebut langsung teriak meminta tolong kepada warga setempat untuk memadamkan api. Warga yang mendengar kejadian tersebut langsung menuju TKP dan memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Kemudian warga juga menghubungi pihak pemadam kebakaran. Setelah itu karena ini rumahnya terbuat dari kayu, jadi api cepat membesar dan menjalar ke rumah tetangga, yakni pemilik rumah Pak Jumaing. Nah, kemudian 2 unit pemadam kebakaran pun tiba di lokasi kejadian dan langsung memadamkan api dan dibantu dengan warga setempat. Namun 20 menit dari kejadian tersebut juga ada bantuan dari pemadam kebakaran dari kota, sehingga ada 4 pemadam kebakaran yang memadamkan api tersebut. Pada pukul 23:15 api sudah berhasil dipadamkan. Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 23:15 dengan menggunakan 4 pemadam kebakaran dan dibantu warga setempat. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik. Apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Ya baik, untuk informasi yang kami himpun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena dua pemilik rumah ini berhasil menyelamatkan diri. Seperti itu Kinan. Ya, baik. Bisa Anda informasikan juga berapa kerugian dari peristiwa tersebut? Ya, dari informasi yang kami himpun, 2 rumah panggung yang ludes terbakar ini ditaksir kerugiannya itu sebesar 400 juta. Ya, baik. Terima kasih rekan Nining Anggraini untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana angin puting beliung porak-porandakan 48 atap rumah di Desa Bontoala, Kabupaten Goa seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Goa, di mana angin puting beliung porak-porandakan 48 atap rumah di Desa Bontoala, Kabupaten Goa. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan atap rumah rusak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tepatnya di BTN Nusa Indah, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga pada Senin 21 Februari 2022. Terpantau salah satu rumah bahkan mengalami rusak parah. Hampir seluruh atap rumahnya diterbangkan angin puting beliung. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Ya baik, rekan Sayyid, bisa Anda informasikan berapa total atap rumah warga yang rusak? Dari informasi kepala desa setempat bahwa ada 48 atap rumah yang rusak, bahkan ada satu yang paling parah, hampir keseluruhan atap rumah salah satu warga tersebut itu diterbangkan angin puting beliung. Begitu, rekan Kiran. Ya baik, apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Dari informasi dan wawancara bahwa beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada insiden angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kemarin. Ya, bisa Anda informasikan juga apakah berapa warga yang mengungsi? Untuk warga mengungsi hanya satu kepala keluarga, yakni yang mengalami rusak parah yang hampir seluruh atap sengnya rusak. Jadi hanya satu di Desa Bontoala yang mengungsi, itu pun korban yang terdampak mengungsi di rumah tetangganya. Gitu. Ya baik, terima kasih rekan Sayyid Sulfadli untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan salah satu warga Kurnia dan juga ada Kepala Desa Bontoala Bapak Muhammad Yusuf Muin. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa kita jelaskan sedikit Bu, ceritakan sedikit kejadiannya itu tadi malam sampai rusak rumah tak? Itu nih tiba-tiba karena kan kita tidur semua di dalam sebelum asar semua. Cuma ini anakku dia kasih bangun kan, dia bilang mak bangun tiba itu tak putar-putar ki. Terputar-putar seng. Iya. Sampai ini tak terbang semua nih seng. Iya. Terbang semua ini seng. Jadi bilang gimana ini kasihan. Sampai ini runtuh semua nih tembok di dalam runtuh semua sampai itu apa nih itu kayak cornya itu tak lepas semua jatuh semua tuh. Iya. Tapi belum enggak ada yang korban Bu, luka tidak ada pas ki anu tuh maksudnya di anu ki anak semua dikasih bangun ki. Katanya ada yang sementara diayun hampir ini cucu gue. Oh, cucu tak. Diayun ya, sementara diayun karena ini kan pas kita terbang jadi diangkat naik kan diayun pakai itu balok dari balok. Pas kita terbang diangkat juga nah, untung ini ada ayahnya lompat tarik anaknya turun. Ayunannya. Itu masih ada ayunan tersangkut di atas. Tersangkut di atas. Iya, di atas tembok ayunannya. Berapa orang kita tinggal di sini? 6 orang. Sementara waktu di mana kita tinggal ini? Saya dulu kasihan sementara numpang dulu. Di tetangga. Warga kami di Desa Bontoala khususnya di Dusun Manyampak itu 48 rumah terdampak daripada angin kencang itu, di mana rata-rata rumah warga yang 48 itu rata-rata sengnya yang terangkat dan tidak
tahu di mana ya jatuhnya itu seng, sehingga dari tadi malam kami dan teman-teman BPD beserta beberapa aparat dengan Babinsa itu turun mencek langsung di lapangan terkait dengan korban ya yang diakibatkan oleh angin kencang hingga setelah kami turun tadi malam sampai hari ini data yang masuk itu sudah 48 rumah yang terdampak dari angin kencang itu. Apakah ada yang mengungsi, Pak? Ada beberapa orang ya warga kami yang harus mengungsi di rumah tetangga itu karena semua atap rumahnya terangkat ya. Dan kami sudah mendata dan kami sudah laporkan juga, insya Allah hari ini kami akan menyampaikan suratan ke dinas terkait yaitu Dinsos dan Badan Penanggulangan Bencana. Untuk apakah ada korban jiwa atau korban luka yang ditemukan karena dampak angin kencang itu? Alhamdulillah untuk korban jiwa dan luka-luka itu tidak ada ya. Yang sekarang jadi beban di masyarakat itu karena itu tadi atap rumahnya yang terangkat. Ya. Jadi yang parah ini untuk yang kena dampak daripada angin ini cuma satu dusun, ya, yaitu Dusun Manyampak, di mana perumahan Nusa Indah dan penduduk kampung di Kampung Manyampak itu yang terkena. Untuk tindakannya, Pak, apakah ada nanti penyaluran bantuan kepada warga atau bagaimana? Ya, jadi untuk bantuan kepada warga sementara ini tim penggerak PKK itu lagi mengumpulkan dana, ya. Dan juga kami selaku pemerintah desa di sini tetap akan mengupayakan bagaimana caranya bantuan-bantuan sosial bisa turun di desa kami, terkhusus kepada warga kami yang kena dampak daripada angin. Himbauan saya terhadap masyarakat tetap saya menyarankan untuk tetap waspada, ya. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Desa Bontoala. Dan terima kasih rekan saya Yitsul Fadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut.
Ya, baik, Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari kota Makassar, di mana peluang kemenangan PSM lawan Persib. PSM Makassar menjamu Persib Bandung, tepatnya juga pada pekan ke-27 Liga 1 2021-2022. Tepatnya di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar. Kick-off pertandingan besok Selasa pada 22 Februari 2022 pukul 21.00. Laga ini merupakan laga tunda, harusnya berlangsung di pekan ke-22 pada Rabu 2 Februari 2022. Penyebab penundaan karena pemain Persib banyak terserang COVID-19. PSM tak diunggulkan lawan Persib secara klasemen posisi kedua tim terpaut jauh. Laskar Pinisi di peringkat 13 dengan 28 poin sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Sementara Maung Bandung di peringkat 4 dengan 50 poin. Persib dalam menjaga asa dalam perebutan trofi Liga 1. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kaswadi Anwar. Halo, selamat siang rekan Kaswadi. Selamat siang rekan Kinan. Ya, baik, bisa Anda informasikan bagaimana tanggapan pelatih PSM Jupgal terkait laga tunda lawan Persib? Ya, hari ini PSM akan menjamu Persib Bandung dalam laga tunda di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam nanti, tepatnya pada pukul 21.00 WITA. Ini merupakan laga tunda karena sebelumnya seharusnya dilaksanakan pada pekan ke-22 Liga 1 atau tepatnya pada Rabu 2 Februari 2022. Namun karena banyak pemain Persib Bandung yang terserang COVID sehingga harus ditunda karena tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang diatur dalam Liga 1 musim 2021-2022. Terkait penundaan liga yang baru akan terkait pertemuan PSM dan Persib yang baru akan dilaksanakan nanti malam, pelatih PSM Jopgal mengaku penundaan ini menjadi kerugian bagi timnya. Alasannya karena banyak pemain saat ini yang mengalami cedera. Setidaknya ada 3 pemain, yakni kiper utama PSM Hilmansyah, kemudian ada bek asal Inggris Adam Mitter, ditambah lagi dengan penyerang asal Belanda Anko Jensen. Inilah yang menurut dia, pelatih asal Belanda tersebut, menjadi kerugian dari akibat dari adanya penundaan laga yang sebelumnya seharusnya dilakukan pada Rabu 2 Februari, kemudian dipindahkan pada Selasa 22 Februari mendatang. Tak hanya itu, saat ini PSM banyak pula diserang oleh pemainnya, banyak terkena virus COVID-19. Setidaknya pada pertandingan kemarin ada 11 pemain yang harus absen dan sampai saat ini belum diketahui apakah akan terus bertambah atau pemain PSM sudah pulih dari COVID-19. Mungkin sekian rekan Kina. Ya, baik. Lantas bagaimana dengan optimisme pelatih PSM Jupgal lawan Persib? Ya, kita ketahui bersama bahwa PSM saat ini berada di peringkat 13 dengan 28 poin, hasil dari 3 kekalahan beruntun yang diperoleh. Bahkan dari 3 laga tersebut PSM harus kebobolan 7 gol dan nihil dalam menciptakan gol. Tentu dalam laga ini banyak orang yang mengunggulkan Persib untuk keluar dari sebagai pemenang lantaran mereka dalam tren positif. 3 kemenangan yang diperoleh oleh Maung Bandung ini tidak terkalahkan dengan 2 hasil menang dan sekali imbang, dan saat ini mereka juga dalam persaingan menuju juara trofi Liga 1 2021-2022 mendatang. Nah, dari pernyataan pelatih PSM Jopgal saat pre-match press conference mengatakan ia tetap optimis. Dia tahu bahwa Persib merupakan salah satu tim terbaik di Liga 1 musim ini, namun ia tak gentar dengan apa yang telah diperoleh Persib hingga sejauh ini. Ia yakin dan optimis anak asuhnya bisa tampil baik dengan penuh kepercayaan diri dan menjalankan instruksinya pada pertandingan malam nanti. Ya, baik. Apakah ada pemain PSM yang absen, rekan Kaswadi? Ya, untuk sejauh ini
ada 5 yang dipastikan absen, yakni 3 karena cedera, yakni tadi kiper utama PSM Hilmansyah, kemudian bek asal Inggris Adam Minter, kemudian penyerang asal Belanda Anko Jensen. Ditambah lagi sebelumnya 2 pemain inti mereka, yakni bek Safir Abdurrahman dan gelandang energik Emarvan harus absen karena akumulasi kartu kuning yang diperoleh pada laga lawan PS Barito lalu. Belum lagi nantinya kita belum ketahui hasil dari PCR yang keluar dari pemain PSM. Mungkin jika hasil PCR nanti keluar, kemungkinan absennya beberapa penggawa PSM masih bisa bertambah. Namun kita berharap tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendoakan hal yang terbaik bagi PSM dan bisa terhindar dari jurang degradasi. Sekian rekan Kina. Ya, baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, terus kita beralih ke informasi berikutnya, jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana baru 1 minggu kuliah luring Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin kembali daring. Setelah mengadakan aktivitas luring selama 1 minggu, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin kembali mengalihkan metode pelaksanaan kuliah secara daring sejak kemarin, tepatnya Senin 21 Februari 2022. Tak hanya perkuliahan, segala aktivitas lembaga mahasiswa juga dialihkan menjadi daring. Hal ini disebabkan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kalangan sivitas akademika. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Fakih Imtiaz. Halo, selamat siang rekan Fakih. Selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan mengapa kembali pada metode kuliah daring? Ya, baik, mulanya Fakultas Ilmu Budaya Unhas menerapkan perkuliahan luring terbatas sesuai dengan edaran Rektor Universitas Hasanuddin yang memperbolehkan setiap fakultas melaksanakan kuliah luring dengan minimal 4 minggu pelaksanaan. Namun, baru 1 minggu berjalan, Fakultas Ilmu Budaya melaksanakan tes PCR terhadap staf pengajar, staf administrasi, dan beberapa mahasiswa. Dari tes tersebut, terkonfirmasi beberapa sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya yang positif COVID-19. Hal inilah yang menyebabkan pimpinan Fakultas Ilmu Budaya melaksanakan kuliah ke daring, terhitung sejak Senin 21 Februari 2022. Begitu rekan Kina.
Ya baik, sampai kapan kira-kira untuk kegiatan daring ini, tepatnya di Universitas Hasanuddin? Ya, untuk kuliah daring sendiri akan dilaksanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Namun hal itu bergantung pada tes PCR yang akan dilakukan secara berkala setiap minggunya. Jika nantinya grafik positif COVID-19 di lingkup Unhas telah menurun, itu akan menjadi pertimbangan untuk melaksanakan kuliah luring di sisa pertemuan semester genap ini. Gitu. Ya, baik. Bagaimana dengan kondisi Fakultas Ilmu Budaya saat ini? Ya, untuk kondisi saat ini terpantau sepi. Tidak ada lagi aktivitas dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya ataupun lembaga kemahasiswaan. Seluruh ruang kelas telah terkunci. Nah, hanya beberapa staf administrasi dan pimpinan Fakultas Ilmu Budaya yang masuk ke kantor untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan secara daring, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk rekan Fakih. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Dr. Kaharudin M. Hum. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Dr. Kaharudin M. Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Baik Pak, saya mendengar adanya perubahan metode perkuliahan kembali Pak dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Bisa dijelaskan Pak mengapa? Jadi baik, pelaksanaan kuliah pada semester genap awalnya memang direncanakan untuk dilaksanakan secara luring bauran. Artinya pelaksanaan kuliah pada semester genap itu bisa berlangsung secara luring minimal 4 minggu. Setelah itu boleh daring. Tetapi dengan melihat kondisi saat ini, banyaknya mahasiswa yang terkapar karena terkena virus COVID-19, maka ya keluarlah edaran dari rektor bahwa pelaksanaan perkuliahan untuk semester genap ini harus dilaksanakan secara luring mulai pada minggu kedua dan seterusnya. Dan itu kita melihat kembali bergantung pada situasinya. Ya, kalau memang memungkinkan untuk kembali luring, maka itu akan dilaksanakan secara luring. Tetapi untuk minggu kedua, ketiga dan seterusnya tidak mungkin dilaksanakan secara luring karena berdasarkan hasil tes yang disampel dari beberapa mahasiswa ternyata banyak yang terkapar. Ya. Oh, jadi mahasiswa dan staf pengajar ada beberapa yang terkena ya Pak? Iya, betul. Baik Pak. Jadi sekarang ini seluruh aktivitas di kampus mulai dari aktivitas mahasiswa, kelembagaan ataupun perkuliahan juga daring semua ya Pak? Ya, semua dilaksanakan secara daring. Ya. Jadi sampai waktu tidak ditentukan ini masih berlanjut ya Pak? Iya, jadi dalam waktu yang belum dipastikan ya, untuk saat ini segala kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus itu berlangsung secara daring. Ya. Terpapar dan juga mahasiswa, apakah ada langkah dari kampus atau bagaimana? Apakah mereka melakukan isolasi mandiri saja atau dari kampus ada fasilitas khusus yang diberikan? Oh iya, untuk sementara ini baik staf maupun mahasiswa yang terkena COVID-19 itu masing-masing isolasi mandiri saja. Ya. Oh, jadi selama ini dari kampus belum ada lanjutan untuk tindakan belum ada tindakan ya. Nah, jadi nantinya apakah kedepannya akan ada terus dilakukan tes PCR berkala untuk staf yang masih bekerja secara bergantian ya di kantor? Oh iya, itu akan terus dilaksanakan tes berkala. Ya, itu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyebaran COVID-19 di Fakultas Ilmu Budaya ini. Kalau staf sendiri Pak, ini kan saya lihat beberapa ada yang di kantor. Apakah memang sudah ada jadwalnya bergantian atau gimana Pak? Sekarang belum ada sip-sipan, belum ada di Fakultas Ilmu Budaya. Tetapi para staf tenaga pendidikan itu tetap dianjurkan untuk masuk, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu
Itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Fakih Imtiaz yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana tanggal cantik 22 Februari 2022, 7 bayi lahir di RSIA Ananda Makassar. Seusai jeda berikut. Ya, Anda kembali menyaksikan program Tribun Timur dalam live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana tanggal cantik 22 bulan 2 2022, 7 bayi lahir di RSIA Ananda Makassar. 7 bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Ananda Makassar lahir pada tanggal cantik, yakni Selasa 22 Februari 2022 hingga pukul 12.00 WITA. Rumah sakit tersebut berlokasi di Jalan Andi Jema nomor 58 Kota Makassar. Manajemen RSIA Ananda ada Dr. Asri As'ad mengatakan 4 lahir secara normal dan 3 melalui sesar. Bayi yang lahir secara normal 2 diantaranya laki-laki, ibu hamil yang melahirkan secara sesar karena terindikasi gagal induksi. Selain itu ada juga air ketubannya yang pecah. Untuk sementara yang menunggu untuk lahir sesar ada 3 dan 4 yang normal. Bayi yang lahir di RSIA Ananda berkisar 7 sampai 10 setiap harinya. Rata-rata lahir secara normal. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Wahyudin. Halo, selamat siang rekan Wahyudin. Halo, selamat siang rekan Pinan. Ya baik, bisa Anda informasikan berapa anak yang lahir di hari ini? Ya, baik. Untuk hari ini di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, sejak tadi malam pukul 00 lewat sampai siang ini per jam 12 siang telah lahir 7 bayi di tanggal ini. Jadi dari 7 itu 4 diantaranya lahir secara normal dan 3 secara sesar. Nah, dari yang 2 normal itu 2 diantaranya laki-laki dan 2 perempuan. Begitu rekan Kinat. Ya, alasannya yang sesar itu dikarenakan apa rekan Wahyudin? Ya, menurut Dr. Asri As'ad, 3 yang dilakukan sesar pada hari ini karena terindikasi gagal induksi. Selain itu juga ada yang ketuban ibu hamil tersebut sudah pecah, tapi bayinya belum lahir, belum keluar, sehingga langkah yang dilakukan adalah melakukan sesar agar anak bisa keluar, agar bisa lahir dengan selamat. Begitu rekan Kinan.
Ya, baik rekan Wahyudin. Selanjutnya yang sementara proses melahirkan ada berapa jumlahnya? Oh iya, kalau keseluruhan untuk hari ini Ya, baik Tribuners, itulah tadi informasi yang telah disampaikan oleh reporter kami ada Wahyudin dari Kota Makassar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan manajemen RSIA Ananda, ada Ibu Dr. Asri Asad. Berikut liputannya untuk Anda. Informasikan bahwa untuk hari ini angka kelahiran di rumah sakit kami, rumah sakit Ananda, yaitu ibu hamil yang melahirkan secara normal itu terdata 7. Nah, sementara dari data juga untuk kelahiran SC, seksual cesarea itu 7 juga ibu hamil. Kenapa itu biasanya di SC itu? Bisa dijelaskan, Dok? Oh iya, kalau indikasi SC itu ada beberapa. Ya, salah satunya yaitu adanya gagal induksi. Terus dari pemantauan juga air ketuban, ya, air ketuban dari ibu hamil itu sudah berkurang. Itu salah satu indikasi dari SC. Iya, kalau jumlahnya yang lahir normal dengan yang SC berapa itu jumlahnya semua, Dok? Laki-laki dengan perempuan? Oh iya. Untuk data hari ini, untuk SC itu terdata 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk bayi yang normal juga sama, 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Tetapi per jam ini sampai sore itu kemungkinan akan terus lahir, ya, sambil menunggu persalinan. Iya. Ada berapa yang sementara menunggu ini, Dok? Ya, untuk sampai sore jumlahnya? Ya, sementara menunggu ini kurang lebih untuk SC 3, untuk PPN ini saya lihat ada 4 ibu hamil. Oh iya. Ya, kalau rata-rata yang melahirkan setiap hari di sini, Dok, berapa itu? Oh iya, kalau rata-rata Pak ya, angka kelahiran kami itu kebanyakan normal PPN. Itu di sekitar 7 sampai range-nya 10 lah per hari. SC, kalau SC-nya itu kurang lebih 3 sampai 4 kelahiran dengan SC. Oh iya, Dok. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan manajemen RSIA Ananda, ada Bapak Dr. Asri Asad, dan terima kasih rekan Wahyudin yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.